Inju berada dalam bahaya karena In-hye memberitahu bahwa Park Jae-sang akan melakukan sesuatu padanya. Dan In-kyung menyimpulkan bahwa Choi Do-il berbahaya dan tidak bisa dipercaya. Setelah uang 70 miliar won ditarik dan bukan lagi di bank atas nama Inju, Inju bertanya pada Do-il apakah sekarang ini dia masih bisa percaya pada pria itu. Do-il memberikan pistol pada Inju dan berkata bahwa selama ini dia selalu berusaha untuk tidak jadi pembunuh. Karena itu, uang adalah hal yang sangat penting baginya, karena hanya uang yang bisa mengubah hidupnya. Jadi, dia meminta Inju untuk berjaga-jaga dengan pistol dan menembaknya jika dia curiga. Walau sebetulnya pria itu berharap Inju tidak mempercayai siapapun selain dirinya, tetapi bagus untuk Inju tidak percaya pada siapapun dalam kondisi tersebut. Namun kepercayaan Inju semakin menipis karena dia mendapat surat yang dia kira benar-benar dari Hwayong, sehingga dia kabur dari Choi Do-il dan datang ke apartemen atas nama Inju yang mereka yakini dibeli oleh Hwayong. Ada adegan tabrakan di episode 8 sampai akhirnya Inju masuk ke rumah sakit. Sepertinya benar Inju diselamatkan oleh seseorang di sini, antara Hwayong atau Choi Do-il. Karena jika tidak, maka seharusnya Inju dibawa oleh seseorang yang diperintahkan oleh Won Sang-a. Saat di rumah sakit dalam keadaan setengah sadar pun Inju bertemu Hwayong. Meski seolah mimpi, tetapi tampaknya itu benar-benar Hwayong. Sampai episode ini masih belum jelas kebenaran yang sesungguhnya, tetapi yang jelas adalah Won Sang-a telah mengatur semuanya. Ini creepy dan psikopat habis memang, karena ternyata Won Sang-a telah memilih Inju sebagai bonekanya sejak dia mendaftar ke perusahaan tempat dia bekerja, seperti saat dia memilih Park Jae-sang sebagai bonekanya juga, lalu juga pada Hwayong. Won Sang-a bilang dia suka berakting secara sembunyi-sembunyi, memainkan peran secara sembunyi-sembunyi, dan sekarang setelah Hwayong, Inju adalah pemeran utama yang dia pilih. Hwayong dibunuh karena tampaknya itu cocok untuk karakter wanita itu, kata Won Sang-a. Orang miskin yang berani berusaha untuk menjadi kaya, lalu mendapatkan apa yang dimau, dan berakhir mati. Sepertinya apa yang dilakukan Won Sang-a pada Hwayong hampir sama seperti apa yang wanita itu lakukan kepada Inju. Seperti yang In-hye lihat di rekaman CCTV Park Jae-sang pada hari kematian Hwayong, Won Sang-a pergi keluar dengan mantel bulu, tetapi pulang tanpa memakai mantel itu, dan Hwayong mati menggunakan mantel tersebut. Bahkan Won Sang-a berkata bahwa dia sudah menyiapkan semuanya secara matang-matang untuk kematian Inju, sampai surat bunuh diri dan artikel yang menyatakan Inju bunuh diri, karena Won Sang-a akan melempar Inju dari balkon apartemen dalam keadaan setengah sadar, agar perempuan itu melihat dunia yang dia cintai sebelum mati. Karena Inju meminum air yang diberi ekstrak anggrek biru, itu artinya dia akan tumbang. Sepertinya dia juga membunuh Hwayong dengan taktik yang sama. Dia menyiapkan semuanya sehingga Hwayong terlihat seperti orang frustrasi yang bunuh diri. Sebelum Inju akan dijatuhkan dari apartemen, dia meminta pada Won Sang-a untuk melihat uangnya di dalam koper untuk terakhir kali. Uang 70 miliar won yang dia kejar sampai ke Singapura. Won Sang-a memberikan kesempatan itu, dan selagi Won Sang-a membuka koper, Inju meraih tasnya dan mengeluarkan pistol. Meski begitu, di episode 9 nanti Won Sang-a tetap selamat dan Inju akan melarikan diri. Sampai sini ada dua kesimpulan tentang Hwayong. Pertama, dia masih hidup. Dia melarikan diri dari Won Sang-a, dan orang yang digantung oleh wanita itu dalam lemari bukan Hwayong, melainkan orang lain. Namun kemungkinan juga dia tidak melarikan diri, tetapi masih mengikuti rencana Won Sang-a, atau malah kemungkinan buruknya Hwayong juga sama jahatnya seperti Won Sang-a, karena semua adalah skenario Won Sang-a. Bahkan Hwayong mendekati Inju pun karena skenario yang wanita itu buat. Bagaimana menurutmu? Apakah Hwayong benar-benar sudah mati atau belum? Tonton drama Little Woman setiap Sabtu dan Minggu malam di Netflix ya. Terima kasih sudah mendengarkan Drama Talk sampai akhir. Jangan lupa subscribe supaya kita bisa ngobrolin drama bareng-bareng, dan like jika kamu suka.